Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Oke, untuk pelajaran tematik hari ini kita sudah masuk ke subtema 2 ya. Subtema 2, pembelajaran 2. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia. Di sini ada teks mengenai permainan benteng. Nah, apa sih permainan benteng itu? Benteng atau bentengan adalah salah satu permainan tradisional berkelompok yang membutuhkan ketangkasan, kecepatan berlari, dan strategi atau rencana khusus. Tujuan utama permainan benteng adalah untuk menyerang dan mengambil alih benteng lawan dengan menyentuh tiang atau pilar yang telah dipilih oleh lawan dan meneriakkan kata benteng. Nah, ternyata permainan benteng ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya, 1. Dapat melatih kecepatan dan kelincahan dalam berlari. Yang kedua, dapat melatih daya tahan serta kekuatan. Karena dalam permainan ini, pemain dituntut untuk terus berlari. Dan yang ketiga, selain itu, permainan ini juga dapat menumpuk kerjasama antar kelompok. Jadi, permainan benteng ini selain menyenangkan dan menghibur, juga bisa memberikan kebugaran jasmani. Cara bermain benteng atau bentengan adalah yang pertama, permainan ini dimulai dengan 2 kelompok, masing-masing terdiri dari 4-8 orang. Selanjutnya, masing-masing kelompok memilih tiang atau pilar sebagai benteng atau markas. Yang ketiga, para anggota kelompok akan berusaha menyentuh lawan dan membuat tertawa atau tertangkap. Yang keempat, pemain harus sering kembali dan menyentuh bentengnya, karena penawan dan tertawan ditentukan dari waktu terakhir menyentuh benteng. Yang kelima, orang yang paling dekat waktunya menyentuh benteng berhak menjadi penawan. Mereka bisa mengejar dan menyentuh anggota lawan untuk menjadi tawanan. Yang keenam, pemenangnya adalah kelompok yang dapat menyentuh tiang atau pilar lawan dan meneriakkan kata benteng. Nah, strategi bentengnya yaitu yang pertama, seperti pada perang, benteng membutuhkan strategi untuk memenangkan permainan. Salah satu strategi permainan ini adalah membagi anggota kelompok menjadi penyerang, mata-mata, pengganggu, dan penjaga benteng. Yang kedua, penyerang bertugas mencari celah agar dapat menyentuh benteng lawan. Mata-mata bertugas mencari lawan yang telah lama tidak menyentuh benteng. Pengganggu bertugas memancing lawan untuk keluar dari daerah aman. Penjaga benteng harus menjaga benteng mereka dari pihak lawan yang ingin menyentuh benteng. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu mengenai permainan benteng atau permainan bentengan ya. Kemudian kita masuk muatan SBDP. Di sini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur tari. Nah, apa aja sih unsur-unsurnya? Yang pertama, gerakan. Gerak merupakan unsur utama dalam sebuah tarian. Ada 2 jenis gerak dalam tarian, yaitu gerak maknawi atau gerak yang memiliki arti, serta gerak murni atau gerak yang mementingkan nilai estetis. Yang kedua, tema. Gerak tari ditentukan oleh tema dari tarian tersebut. Misalnya, tema binatang, contoh tarian, tari merak. Tema kehidupan sehari-hari, contoh tarian, tari panen. Tema upacara, contoh tarian, tari sang hyang. Tema cerita rakyat, contoh tarian, reog Ponorogo. Unsur tari yang ketiga yaitu iringan tari. Iringan tari dalam sebuah tari bisa berasal dari gerakan tubuh penari, seperti hentakan kaki, tepukan tangan. Ada pula yang berasal dari alat musik atau benda. Yang keempat, tata panggung. Seni tari membutuhkan ruang atau tempat untuk pementasannya. Misalnya,
pendopo, panggung, atau di halaman lapang. Yang kelima, tata busana dan tata rias. Penari harus menggunakan kostum yang sesuai dan harus dirias terlebih dahulu. Tujuannya menambah daya tarik tarian agar karakter dari penari dapat terwujud. Yang keenam, properti. Nah, properti ini sangat penting ya dalam pementasan seni tari. Misalnya, properti yang digunakan yaitu topeng pada tari topeng kelana, piring pada tari piring, dan payung pada tari bondan. Yang kemudian yang ketujuh yaitu pencahayaan. Pada pertunjukan tari modern, pencahayaan tidak bisa dilepaskan dalam sebuah pertunjukan tari. Unsur ini mampu menguatkan nuansa dan menciptakan rasa tertentu pada tarian yang dipentaskan. Oke anak-anak, sampai sini dulu ya pembahasan pembelajaran 2. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf bila ada yang tidak mengerti atau kurang paham, bisa langsung ditanyakan ke Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.